Halo para peng-CP, welcome back to my YouTube channel Hanafi MHD. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat terus ya. Makasih udah mampir ke video ini, dan makasih juga buat kalian yang udah mau like video ini dulu. Terus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Oke guys, kali ini gue punya cerita tentang tumbuhan dakjal. Ini adalah SCP-867 yang dikenal sebagai blood spurs atau cemara darah. Bentukannya kayak pohon natal gitu guys, tapi warnanya merah pekat. Rupanya yang indah dan unik membuat kalian mendekati dan menghampirinya guys. Tapi jika kalian menyentuhnya, malah petaka yang besar yang takkan pernah kalian duga akan terjadi. So, seberapa mengerikankah pohon ini? Karena tanpa banyak ngangingung-ngengong lagi, let's go to the story. Suara apa itu tadi? Perjalanan Ray dan Jen mendaki pegunungan Rocky yang tadinya lancar dan aman, tiba-tiba saja berubah menjadi berbahaya guys. Ada sesuatu di semak-semak, kata Ray sebelum melangkah ke depan dan memasang kuda-kuda bertahan. Mereka memperhatikan semak belukar dengan seksama guys. Terdengar suara gemerisik dedaunan, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Ray itu mengambil dahan kayu dari tanah dan memegangnya dengan siaga, siap untuk menyerang binatang buas atau apapun yang bersembunyi di balik semak-semak itu. Suara gemerisik berhenti guys, tapi Ray tetap bertahan dalam posisi yang sama. Apakah hewan buasnya sudah hilang? Jen bertanya. Tapi Ray tampak tidak yakin. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah semak-semak, melihat apakah memang ada sesuatu yang bersembunyi di dalam sana. Tiba-tiba Ray berteriak dan jatuh ke belakang saat sesosok makhluk muncul dari dalamnya. Jen jadi ikut berteriak kecil. Itu cuma Pika, katanya kemudian. Dia berlutut untuk melihat lebih dekat pada makhluk kecil yang menggemaskan itu guys. Pika adalah binatang khas Colorado. Mereka mirip kelinci tetapi dengan sepasang telinga yang kecil dan bulat. Jen memperhatikan binatang itu melompat mundur kembali ke semak-semak guys. Kemudian dia melihat ke arah Ray yang jatuh terduduk di dekat ranting-ranting pohon. Jen tidak bisa menahan tawa saat mengulurkan tangan untuk membantu Ray kembali berdiri. Kamu baik-baik saja kan Ray? Tanyanya sambil tertawa pelan. Ya, dia baik-baik saja. Satu-satunya hal yang terluka adalah harga dirinya. Ray melihat bintik merah kecil di lengannya dan mengusap pelan. Tapi sepertinya itu tidak sakit sama sekali guys. Perhatian Ray itu teralihkan oleh teman wanitanya yang kini sedang menatap kagum pada sebatang pohon di dekat mereka. Pohon itu tidak bercabang dan Ray mengakui bahwa pohon tersebut memang benar-benar luar biasa. Kelihatannya mirip seperti pohon cemara biru guys, tetapi tidak sesuai dengan namanya karena pohon ini berwarna merah darah. Aku belum pernah melihat pohon seperti itu, kata Jen kemudian. Dan di saat yang sama Ray juga menggeleng. Tidak ada yang tahu pohon jenis apa itu sebenarnya. Dan anehnya, di hutan ini tidak ada pohon lain yang mirip dengannya. Mungkinkah ini hasil dari kelainan genetik aneh yang mengubah pohon cemara biru menjadi merah? Nah, setelah mengagumi pohon itu sejenak, Ray dan Jen merasa mereka telah mendaki cukup jauh dan sepertinya sudah harus kembali ke mobil. Jen sempat bercanda dan mengatakan kalau Ray pasti ketakutan guys, yang karena bertemu dengan binatang liar yang mengerikan tadi. Pria itu pun ikut tertawa, walaupun sebenarnya dia agak tersinggung. Ray menghentikan mobilnya di depan rumah Jen guys. Dia berterima kasih pada Ray karena telah menemaninya mendaki gunung. Ketika Jen hendak keluar, Ray mencoba menghentikannya. Dia bertanya apakah Jen ingin pergi ke suatu tempat sebelum pulang, misalnya makan malam. Jen mengucapkan terima kasih atas tawaran Ray guys, tapi dia harus bangun pagi-pagi esok hari untuk bekerja. Ayolah, hanya minum sebentar, 1 jam atau 30 menit, tanya Ray lagi. Wanita itu mencoba menolak dengan halus guys, agar tidak mengecewakan temannya. Jen menjelaskan bahwa dia menyukai Ray hanya sebagai teman, tidak lebih dari itu. Ray hendak membuka mulutnya untuk merespon guys, tetapi Jen menahan dengan jarinya. Dia adalah pria sportif yang menghargai sebuah persahabatan dan tidak akan mencoba memanfaatkan persahabatan mereka sebagai jalan pintas untuk berkencan dengan Jen. Tapi bagaimanapun juga, tetap saja Ray merasa hatinya telah hancur. Dia meminta maaf dan mengakui bahwa Jen benar. Hanya saja Ray sangat senang berada di sisi Jen, yang sehingga dia tidak ingin kebersamaan ini cepat berakhir. Wanita itu memberinya senyum sedih saat menutup pintu mobil. Ray melihatnya memasuki rumah sebelum akhirnya benar-benar pergi dari sana. Nah, 2 minggu kemudian telepon Ray berdering. Ternyata itu adalah Jen, teman baiknya. Jen menjelaskan bahwa dia telah memikirkan tentang perkataan Ray di dalam mobil waktu itu. Dan ternyata wanita itu juga sangat senang menghabiskan waktu bersamanya. Mungkin ada sesuatu hal yang lebih dari sekedar teman dalam hubungan mereka guys. Dan Ray tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah ini benar-benar terjadi? Wanita itu serius. Jen ingin menerima
menerima tawaran makan malam itu jika Ray masih tertarik. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Ray saat ini, guys. Pria itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Apakah kamu baik-baik saja? Suara apa itu tadi? Tanya Jen khawatir. Ya, aku baik-baik saja. Tidak ada apa-apa, jawab Ray. Hanya saja sekarang bukan waktu yang tepat. Sambungnya lagi terbata-bata, guys. Wanita itu tidak mengerti. Dia pikir Ray sangat ingin bertemu dengannya. Jen menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan kota untuk urusan kerja esok hari selama beberapa minggu ke depan. Wanita itu berharap mereka bisa bertemu sebelum dia pergi. Tapi Ray berteriak kesakitan lagi, guys. Dia bilang memang sedang tidak enak badan hari ini, tapi besok kondisinya pasti akan baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, semoga lekas sembuh ya Ray. Aku akan menelponmu lagi setelah pulang nanti. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal sebelum menutup telepon, guys. Si Ray terlihat sangat mengerikan. Kulitnya pucat dan wajahnya tampak cekung. Dari belanja kebutuhan sehari-hari sampai gadget terkini, bayarnya nanti. Kenapa pinjamannya belum masuk-masuk? Halo? Bukannya limitnya 20 juta? Kenapa? Dan tirus. Dia melihat ke bagian lengannya. Tampak urat-urat pembuluh darah bergerak tidak normal, seperti berdenyut dan bergetar hebat, guys. Ray berteriak kesakitan, lalu jatuh ke lantai sambil mencengkram lengannya. Setelah menggeliat di lantai beberapa saat, dia berhasil mengumpulkan tenaga untuk meraih telepon. Tangannya mencari di atas meja, lalu akhirnya bisa menjatuhkannya ke lantai. Ray meraih telepon dan mulai menekan nomor, guys. 911. Sebelum dia bisa menekan satu lagi, gelombang rasa sakit panas terasa membakar tubuhnya. Nah, beberapa minggu kemudian, Jen berdiri di depan pintu rumah Ray. Puluhan surat dan koran bertumpuk di teras depan rumahnya. Seolah-olah tidak ada orang yang keluar masuk dalam beberapa waktu belakangan. Jen mengetuk pintu, guys, tetapi tidak ada jawaban. Halo Ray, dia memanggil, tapi tetap tidak ada yang menyaut. Dia sangat khawatir, guys. Jen mencoba menelponnya beberapa kali, tapi dia sama sekali tidak menjawab atau membalas pesan. Wanita itu mencoba memutar kenop pintu dan mengejutkannya. Pintu depan terbuka begitu saja. Jen melangkah masuk, guys, dan ruangan itu tampak gelap sekali. Dia juga mencium aroma yang sangat kuat, seperti bau pohon pinus. Wanita itu mencari-cari di dinding dan akhirnya menemukan saklar lampu. Setelah Jen menyalakan lampu, dia seolah tidak percaya dengan apa yang terlihat berdiri di depannya. Di tengah-tengah ruangan ada pohon cemara yang besar. Pucuknya sampai menempel di langit-langit. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh cabang-cabang pohon yang berwarna merah darah itu, yang terasa lengket dan basah. Jen menarik tangannya yang kini tampak dipenuhi oleh cairan berwarna merah. Saat itulah dia melihat sesuatu yang mengerikan di sana. Terjepit di bawah batang pohon merah tersebut, itu adalah tubuh Ray yang separuhnya sudah hancur berantakan. Sayangnya, pasangan ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melanjutkan kisah cinta mereka yang baru saja tumbuh. Karena tanpa sepengetahuan mereka, pohon yang indah ini sebenarnya adalah anomali yang sangat mematikan. Dikenal oleh SCP Foundation sebagai SCP-867, tapi mungkin lebih familiar dengan julukannya Blood Spurs atau cemara darah. SCP-867 terlihat sangat mirip dengan spesies pohon Pikea pungens, atau yang lebih dikenal sebagai cemara biru. Namun, tentu saja ada sejumlah perbedaan mencolok antara SCP-867 dan pasangan non-anomalinya. Secara visual, yang paling jelas adalah warnanya. Pohon cemara biru sesuai namanya, biasa berwarna biru hijau, sedangkan SCP-867 berwarna merah tua yang cerah. Ada perbedaan visual lainnya juga, guys. Blood Spurs tidak memiliki biji seperti yang ditemukan di pohon cemara biru. Nah, tanpa biji yang berguna untuk menyebarkan benih, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana cara SCP-867 berkembang biak. Jawaban atas pertanyaan itu juga sekaligus sebagai alasan yang membuat pohon cantik ini menjadi anomali yang berbahaya. Rahasia tentang bagaimana SCP-867 berkembang biak ditemukan di daunnya. Meskipun terlihat seperti jarum pinus biasa, daun SCP-867 sebenarnya adalah benar-benar jarum sungguhan. Strukturnya sangat mirip dengan jarum suntik, guys. Berisi sebuah biji yang panjang dan tipis, terletak di bagian atas yang menyerupai kantong kecil. Ketika ada makhluk hidup yang menyentuh daunnya, pohon itu akan segera bereaksi, lalu memicu kantong gas di pangkal daun untuk melepaskan dan menyuntikkan benih ke bagian kulit yang menyentuhnya. Prosesnya sangat mirip dengan yang terjadi pada injektor otomatis yang biasa digunakan untuk mengobati reaksi alergi. Benih itu sangat kecil dan dilapisi cairan yang memiliki sifat anestesi
tinggi, sehingga membuat prosesnya hampir tidak terasa sama sekali. Setelah ditanamkan di kulit korban, benih ini akan tertidur selama 2 minggu guys, sebelum mereka memulai proses perubahan menjadi kecambah. Saat itulah kengerian SCP-867 yang sebenarnya akan terungkap. Begitu benih mulai bertunas dan tumbuh, mereka tidak akan berusaha menembus kulit seperti tanaman yang keluar dari tanah. Sebaliknya, tanaman aneh itu akan tumbuh di dalam tubuh inangnya yang menyebar ke seluruh sistem peredaran darah. Proses ini sangat menyakitkan bagi sang korban guys. Cabang-cabang tanaman itu akan berputar melalui pembuluh darah dan sistem kapiler, dan dia akan terus membesar dan meregangkan pembuluh darah korban, yang akhirnya ukuran tanaman yang semakin meningkat menjadi terlalu besar dan pembuluh darah akan mulai pecah. Hal ini menyebabkan pendarahan internal yang parah, dan segera setelah itu sang korban yang malang akan menemui ajalnya. Seluruh proses itu menjadi cukup cepat guys, hanya membutuhkan waktu 24 jam dari saat benih pertama bertunas hingga inangnya mati. Tapi hari itu akan terasa sangat lama bagi korban yang menderita, karena merasakan tanaman tumbuh di dalam tubuh dan pembuluh darah mereka. Namun meskipun inangnya telah kehilangan nyawa, pohon parasit ini masih terus melanjutkan proses pertumbuhan mereka yang belum selesai. Nah, setelah kematian korbannya, pohon baru cemara darah akan keluar dari tubuh tak bernyawa itu. Pohon merah yang pada awalnya sangat kecil tersebut akan terus tumbuh dengan cepat, seperti yang sebelumnya terjadi di dalam tubuh inangnya guys. Anomali itu akan mencapai puncak kedewasaan hanya dalam waktu 30 hari. Dan tidak seperti kebanyakan tanaman lain, SCP-867 mampu tumbuh tanpa adanya cahaya matahari atau zat hara dari tanah, yang karena dia tidak menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Tentu saja tanaman ini spesies karnivora guys. Saat tumbuh, SCP-867 perlahan akan memakan tubuh inangnya sampai tidak ada yang tersisa kecuali pohon itu sendiri. SCP-867 pertama kali diidentifikasi di Colorado sekitar tahun 1990-an berdasarkan laporan tentang hilangnya para pejalan kaki dan penjaga taman. SCP Foundation mengirim tim ke daerah itu untuk menyelidiki, dan mereka menemukan banyak pohon aneh yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Beberapa spesimen yang masih muda pun diambil. Meskipun sayangnya, proses ini menyebabkan kematian beberapa orang agen yang belum menyadari betapa bahayanya cemara darah. Setelah tingkat ancaman mereka diketahui, beberapa spesimen ditahan untuk tujuan penelitian, sementara sisanya yang teridentifikasi masih di alam liar segera dibakar habis. Instan SCP-867 yang tersisa diklasifikasikan sebagai Euclid dan sekarang disimpan dengan aman di Site Foundation Biocontainment. Kontak langsung antara manusia dengan tanaman ini tidak diperbolehkan. Robot kendali jarak jauh digunakan untuk sebagian besar pengujian dan pengambilan sampel. Jika ada keperluan penting sehingga perlu memasuki sel penahanan SCP-867, mereka harus mengenakan setelan hazmat lengkap dengan lapisan Kevlar. Setelah keluar dari sel, mereka juga harus menjalani perawatan dan pemeriksaan herbisida penuh. Jika ada tanda tusukan yang ditemukan, mereka akan dipaksa untuk karantina selama tidak kurang dari 15 hari. Alam ini memang sangat indah, damai, dan menenangkan guys. Namun tampaknya mereka bertekad untuk mencoba membunuh kita dengan berbagai cara. Jika kalian sedang hiking atau berkemah di hutan, cobalah untuk mengingat pepatah yang sangat terkenal ini. Ya, sangat terkenal walaupun sebenarnya baru gua buat. Leaf of the tree, let them be. Needles of the rat, well, you are probably already dead. Jadi begitulah ceritanya. Serem ya, ada makhluk yang tumbuh dalam diri kita, terus ngerebut diri kita sepenuhnya, dan jadilah diri mereka. Lalu sekarang kita udah tahu nih guys, kalau hiking atau camping ke hutan, kalau ketemu cemara berwarna merah darah, jangan disentuh guys. Kalau didekatin bolehlah, karena bisa jadi itu SCP-867 cemara darah. Oh ya, kalian ada yang pernah lihat SCP ini nggak? Coba cerita di komen. Nah sekarang coba kalian rate cerita SCP kali ini 1-10. Kalau gua sih 9. Oh ya, next kita cerita SCP berapa lagi nih? Vote di komen, nanti yang paling banyak bakal kita angkat. So makasih buat kalian yang udah nonton hingga detik ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Finally, gua Hanafi Amade.